Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayu Nur Saumi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pendalaman IPA. Sebelumnya perkenalkan, saya Saada dengan NIM 2304106211. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang siklus air, proses terjadinya hujan, serta eksperimen sederhana hujan buatan. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita itu harus mengetahui dulu apa itu siklus air. Nah, hujan merupakan bagian dari siklus air. Nah, siklus air itu juga merupakan proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang terjadi secara terus-menerus. Nah, siklus ini nih melibatkan beberapa tahapan. Pertama itu koleksi, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, tahapan pertama itu koleksi. Koleksi ini ialah pengumpulan air, yang mana proses di mana air hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan meresap ke dalam tanah akan bergerak dan berkumpul di lautan, danau, waduk, atau sungai. Nah, tahapan yang kedua itu evaporasi. Nah, evaporasi ini ialah penguapan air, yang mana proses air yang berada di permukaan bumi menguap menjadi uap air akibat dari panasnya sinar matahari. Nah, uap air ini kemudian bergerak ke atas menuju atmosfer. Oke, selanjutnya itu tahapannya kondensasi, yang mana pembentukan awan. Nah, proses ini di mana uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami pendinginan dan berubah menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air ini akan mengembun dan berkumpul sehingga menciptakan awan. Nah, untuk proses terakhir itu ialah presipitasi atau turunnya hujan. Proses di mana titik-titik air di awan akan semakin banyak dan berat sehingga jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, air hujan yang jatuh ke bumi ini akan kembali ke sungai. Bukan hanya sungai, tapi mungkin waduk, danau, lautan, dan meresap ke dalam tanah. Oke, bisa kita lihat di sini siklus airnya. Pertama ini ada koleksi, di mana berkumpulnya air di laut, danau, waduk, atau sungai ini. Setelah koleksi, terjadinya evaporasi. Oke, evaporasi itu ialah penguapan air karena matahari ya. Air naik dalam butiran debu itu berkumpul ke awan ini. Nah, dinamakan dengan kondensasi, yang mana uap air menjadi titik air dan awan. Nah, terakhir ialah tahapannya ialah presipitasi, yang mana awan tadi berat dan turunlah hujan dari awan ke bumi. Nah, air hujan ini turun lagi nih ke laut. Ini terjadi secara terus-menerus dan terus berulang ya. Oke, untuk lebih jelasnya boleh nih kita melakukan eksperimen sederhana tentang siklus hujan buatan. Ini dia eksperimennya. Halo teman-teman, kali ini saya akan melakukan eksperimen sederhana tentang siklus hujan buatan dengan tahapan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, pada eksperimen ini saya menggunakan alat mangkok kaca bening. Nah, ada juga gelas kaca bening. Untuk bahannya itu menggunakan air panas sebagai air laut atau air hujan atau air sungai yang sudah terkena sinar matahari, dan menggunakan es batu sebagai udara dingin yang berada di lapisan atas atmosfer tempat awan berada. Nah, untuk langkah-langkahnya, pertama itu isi gelas, setengah gelas dengan air panas, lalu masukkan es batu ke dalam mangkuk. Oke, kalau sudah selesai, taruh mangkuk yang berisi es batu ini ke atas cangkir yang berisi air panas. Oke, kita tunggu dulu sampai terjadinya penguapan dan terbentuknya titik-titik air.
Nah, setelah kita diamkan beberapa menit, mulai terlihat nih uap-uap yang ada di pinggir dinding gelasnya. Itu namanya kondensasi, di mana air panas di dalam gelas itu menguap dan lalu itu menempel di dinding gelasnya. Itu namanya evaporasi. Setelah air itu berkumpul di dinding gelas dan itu memberat, itu namanya kondensasi. Nah, ini mulai terlihat nih gerimis airnya. Air itu kan sudah bertitik, air itu sudah berat lalu turun ke bawah. Nah, itu namanya gerimis hujan. Nah, itu namanya presipitasi. Itu sudah terlihat. Jika kita angkat, ini terlihat airnya banyak di bawah mangkuknya. Itu tadi namanya awan, yang namanya kondensasi, menyimpan titik air di awan. Kalau itu sudah berat, nanti akan jatuh seperti hujan. Nah, itulah tadi eksperimen sederhana tentang siklus hujan buatan dengan tahapan evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Nah, dengan kita melakukan eksperimen ini, kita menunjukkan inti dari materi daur air secara sederhana, nyata, dan mudah kita pahami. Nah, dengan eksperimen ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana hujan terbentuk. Nah, kita juga mempelajari tentang air yang bisa berubah menjadi uap, lalu embun, dan menjadi hujan. Mungkin itu saja eksperimen yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Itulah tadi sedikit materi daur air tentang proses terjadinya hujan serta eksperimen sederhana siklus hujan buatan. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.